Selamat datang di presentasi tugas ALP budgeting ini. Presentasi kali ini saya dan rekan saya Rapli akan menjelaskan mengenai anggaran untuk bisnis dari M3 Fried Chicken. M3 Fried Chicken adalah sebuah bisnis franchise yang saat ini memiliki satu outlet. Produk utama yang ditawarkan meliputi ayam goreng, paket nasi ayam, sambal geprek, es teh manis, es jeruk, dan es coklat. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan yang menginginkan makanan cepat saji yang praktis dan lezat. Target pasar utama kami adalah yang pertama, pelajar dan mahasiswa yang mencari makanan cepat saji praktis dengan harga terjangkau. Yang kedua, warga di sekitar outlet yang menginginkan akses mudah ke makanan cepat saji. Dan yang ketiga, pengunjung acara atau kegiatan yang berlangsung di sekitar lokasi outlet kami. Visi dari M3 Fried Chicken adalah menjadi pilihan utama dalam makanan cepat saji yang lezat dan terjangkau bagi masyarakat. Sementara itu, misi kami adalah menyediakan produk makanan yang lezat dengan harga terjangkau untuk semua kalangan. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil observasi yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran M3 Fried Chicken. Yang pertama, berdasarkan analisis kondisi ekonomi perekonomian Provinsi Banten, menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan kedua tahun 2024 dengan PDRB yang mencapai 217,11 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor jasa lainnya seperti administrasi permintaan dan konsumsi lembaga non-profit. Hal ini berdampak positif pada daya beli masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan konsumsi makanan cepat saji yang akan kami tawarkan. Selanjutnya, data pasar menunjukkan bahwa target pasar utama M3 Fried Chicken meliputi pelajar, mahasiswa, serta warga sekitar yang tinggal di sekitar outlet. Namun, kami menghadapi kompetisi ketat dengan waralaba besar seperti Zana, KFC, McDonald, serta franchise fried chicken lokal lainnya. Meskipun demikian, M3 Fried Chicken menawarkan harga yang lebih murah dan sambal geprek sebagai daya tarik khusus untuk membedakan diri dari kompetitor. Untuk tren bisnis di Tangerang, terutama di kalangan Gen milenial dan Gen Z, adalah makanan pedas kekinian. Produk yang bervariasi dan terinspirasi dari tren ini memiliki potensi besar untuk memenuhi preferensi pasar yang beragam. Untuk pemasok, bahan baku utama seperti tepung dan ayam kami peroleh dari supplier tetap. Sedangkan bahan baku pendukung seperti minyak goreng, sayuran, dan bahan minuman dibeli di pasar tradisional. Kami sangat tergantung pada pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara terus-menerus. Selanjutnya, saya akan memaparkan asumsi anggaran yang digunakan dalam penyusunan rencana anggaran untuk M3 Fried Chicken. Untuk menu ayam goreng, harga paha atas dan dada adalah 8.000 per unit. Sementara untuk paha bawah dan sayap dijual dengan harga 7.000 per unit. Kami juga menyediakan paket chicken geprek dengan dua pilihan harga, yaitu 13.000 dan 12.000. Untuk menu pendamping lainnya seperti sambal geprek dijual seharga 3.000 dan saus barbeque dengan harga 1.500. Kami juga menyediakan nasi dengan harga 4.000 per porsi. Sementara di bagian minuman kami menawarkan es teh dan es jeruk peras masing-masing di harga 4.000 dan 5.000 per gelas. Sedangkan es coklat dan es lemon tea seharga 5.000 per gelas. Harga-harga ini kami tetapkan berdasarkan pertimbangan daya beli pasar dan strategi harga yang bersaing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asumsi anggaran yang digunakan dalam penyusunan rencana anggaran M3 Fried Chicken. Yang pertama, kami akan menggunakan asumsi penjualan rata-rata per hari untuk produk utama kami. Rata-rata penjualan ayam adalah 12 kilo per hari, di mana setiap kilogram terdiri dari 7 potong ayam. Selain itu, es teh terjual antara 100 hingga 130 cup per hari. Es lemon tea antara 5 hingga 10 cup, es jeruk peras antara 10 hingga 20 cup, dan es coklat antara 10 hingga 15 cup per hari. Selanjutnya kami memiliki rincian biaya bahan baku dan operasional lainnya. Misalnya, harga satuan ayam adalah 36.000 per kilo, dan total biaya bahan baku per hari mencapai 1.187.836. Selain itu, untuk biaya overhead seperti listrik dan mesin motor, kami mencatat pengeluaran sebesar 13.333 per hari untuk listrik dan 7.500
setiap 2 hari untuk bensin motor. Untuk biaya tenaga kerja langsung, di mana kami menganggarkan Rp80.000 per hari untuk per pegawai. Untuk saldo awal kas dalam bisnis ini adalah 50 juta dan tidak ada asumsi investasi, kredit ataupun utang untuk periode ini. Selanjutnya saya akan memaparkan rincian asumsi anggaran penjualan MT Fried Chicken dari bulan November 2024 hingga bulan April 2025. Berdasarkan asumsi penjualan harian, produk utama kami seperti patas dan dada, kami menargetkan penjualan sebanyak rata-rata 19 hingga 35 unit per hari. Untuk paket chicken geprek terdapat 2 varian harga, yaitu paket dengan ayam seharga 17.000 dan harga 12.000. Masing-masing varian ditargetkan terjual sekitar 10 hingga 25 unit per hari. Kami juga menjual sambal geprek, nasi, dan berbagai minuman dengan jumlah penjualan harian yang bervariasi. Untuk anggaran komprehensif selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Rapli. Terima kasih. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan anggaran komprehensif untuk bisnis MT Fried Chicken. Kita mulai dari anggaran penjualan. Berdasarkan data yang telah disusun, asumsi total penjualan setiap bulan bervariasi. Pada bulan November 2024, penjualan mencapai Rp56.460.000, diikuti dengan peningkatan pada bulan Desember sebesar Rp66.900.000. Pada bulan Januari dan Februari 2025, penjualan masing-masing sebesar Rp58.950.000 dan Rp60.900.000. Namun terjadi penurunan pada bulan Maret dengan total penjualan Rp36.750.000 dan kembali naik di bulan April dengan estimasi penjualan sebesar Rp67.050.000. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi jumlah unit terjual dan harga per unit dari masing-masing produk seperti ayam, paket chicken geprek, dan minuman. Selanjutnya, kita beralih ke anggaran produksi. Dalam anggaran ini, kita merinci semua bahan baku yang dibutuhkan setiap hari dan menghitung total biaya per bulannya. Ayam sebagai bahan utama memiliki biaya per bulan sebesar Rp12.960.000 dan bahan baku lain seperti saus dan beras juga dicatat secara terperinci. Total biaya bahan baku per bulan adalah Rp29.513.083. Ini mencakup berbagai bahan seperti tepung, minyak goreng, sayuran, dan bahan-bahan pendukung lainnya. Kemudian, anggaran biaya produksi mencakup komponen utama seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Total biaya produksi per bulan mencapai Rp34.655.083. Rinciannya, biaya tenaga kerja langsung adalah Rp2.400.000 per bulan, sedangkan biaya overhead yang mencakup seperti penggunaan rice wrap dan transportasi seperti bensin motor juga dicatat dengan total yang telah dihitung. Kemudian biaya operasional ini terdiri dari pengeluaran bulanan seperti listrik sebesar Rp400.000, sewa tempat sebesar Rp500.000, dan pulsa internet sebesar Rp80.000 per bulan. Total biaya operasional per bulan adalah Rp980.000. Biaya-biaya ini penting untuk menjaga kelancaran operasional outlet setiap bulan. Kita lanjut ke anggaran laba. Asumsi penjualan setiap bulan tertinggi sebesar Rp67.050.000 pada bulan April 2025. Biaya produksi per bulan berkisar antara 31 juta hingga 38 juta rupiah. Sementara biaya operasional tetap stabil di Rp980.000 per bulan. Berdasarkan perhitungan ini, laba bersih tertinggi tercapai pada bulan April sebesar Rp28.070.000. Dan total laba bersih selama periode 6 bulan mencapai Rp127.474.917. Selanjutnya, untuk anggaran kas, kami menghitung kas masuk dan kas keluar setiap bulannya. Pada bulan November, kas masuk mencapai Rp56.660.000 dengan kas keluar sebesar Rp35.635.083, menghasilkan net cash flow sebesar Rp20.824.917. Saldo awal kas bisnis ini adalah Rp50 juta, dan saldo akhir pada bulan April 2025 diproyeksikan mencapai Rp177.474.917.
menunjukkan arus kas yang stabil dan likuiditas yang sehat sepanjang periode. Terakhir, proyeksi neraca untuk bisnis ini menunjukkan total aset sebesar Rp206.988.000. Komponen utama aset mencakup kas sebesar Rp177.474.917 dan persediaan bahan baku sebesar Rp29.513.083. Ekuitas bisnis ini terdiri dari modal awal sebesar Rp50 juta dan laba ditahan sebesar Rp127.474.917 dengan total ekuitas yang juga mencapai Rp206.988.000. Kesimpulan, dalam rangka menyusun anggaran untuk entry fried chicken, kami telah melalui berbagai tahap, mulai dari observasi pasar hingga perhitungan rinci anggaran produksi, operasional, dan keuangan. Berdasarkan analisis kondisi ekonomi dan tren bisnis di Tangerang, bisnis entry fried chicken menunjukkan potensi yang kuat untuk berkembang dengan target pasar yang jelas, yaitu pelajar, mahasiswa, warga sekitar, dan pengunjung acara atau kegiatan acara. Melalui anggaran penjualan dan produksi yang dirancang dengan detail, kami dapat memprediksi fluktuasi pendapatan dan memastikan biaya operasional dan produksi tetap terkontrol. Selain itu, dengan proyeksi laba yang stabil dan anggaran kas yang sehat, kami memperkirakan bisnis ini akan menghasilkan arus kas yang positif dan likuiditas yang terjaga dengan baik sepanjang periode perencanaan. Proyeksi neraca juga menunjukkan bahwa bisnis memiliki aset dan ekuitas yang seimbang, mencerminkan kondisi keuangan yang stabil. Berikut video presentasi dari kami. Terima kasih.